Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat TV 10, bahagia rasanya bisa kembali menjumpai Anda melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi Anak. Ada saya Carla Ratna, kali ini bersama psikolog kita seperti biasa dari studio TV 10. Kita ngobrol bareng dalam program Bincang Psikologi Anak dengan psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Nah, sahabat TV 10, kurang lebih 30 menit kita akan membersamai Anda dengan menghadirkan tema yang menarik ya, berbicara tentang psikologi, terutama psikologi anak, juga orang tua, terutama lagi itu tentang parenting ya Bunda. Iya, betul. Kita memang harus selalu belajar parenting karena ilmunya juga diperbaharui seiring dengan berkembangnya zaman. Jadi mari sebagai orang tua terus belajar ya Bunda, supaya sekali. bisa mengimbangi buah hati kita terutama, apalagi Anda yang memang mendidiknya sendiri atau bahkan kalau yang lebih repot kan kalau pakai pengasuh ya Bunda. Iya, betul. Artinya kan kita karena sibuk, nah tetap harus anak adalah nomor satu fokusnya. Betul. Nah, ayah bunda yang ada di rumah, sahabat TV 10 semuanya, kali ini kita sudah siapkan satu tema untuk Anda. Apakah di antara Anda juga ada yang mengalami hal yang sama ketika anak-anak suka bicara kotor? Sama seperti orang dewasa ya Bunda Tarika ya. Anak-anak itu bisa saja berbicara kasar seperti mengumpat dengan kata-kata kotor. Mungkin Anda tidak sengaja mendengarnya. Sebagai orang tua pasti berpikir, dari mana ini kok dapat kosakata ini. Nah, perasaan kita nggak pernah ini mengajari atau ya nggak tahu juga nih anak-anak kok tiba-tiba suka bicara kotor. Takutnya ini jadi kebiasaan buruk ya Bunda ya. Jadi kita pasti kesel nih kok anak-anak kayak gini bicaranya kasar, tidak hanya sekali, bahkan mungkin sering mengeluarkan kata seperti ini berulang. Ini membuat dia terlalu biasa untuk berbicara seperti itu, takutnya kebawa sampai dia dewasa. Nah, apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi anak yang suka bicara kasar, terutama bicara kotor? Itu yang akan menjadi topik bahasan obrolan kita hari ini. Nah, kita ngobrol santai di Bincang Psikologi Anak terkait mengatasi anak yang suka bicara kotor. Iya, betul. Sebenarnya kenapa sih, apa yang terjadi sama anak ini kok tiba-tiba, kok bukan tiba-tiba ya, kok dia mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata kasar yang orang tua sendiri mungkin tidak pernah mengucapkannya. Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kayak gini ya Kak ya, anak itu kan pasti kalau anak usia dini itu adalah peniru yang ulung. Dia itu masa golden age kan, kayak masa penyerapan semua hal itu lagi baik buruk ya, semua diserap. Lagi cepet-cepetnya, lagi semua apa, denger satu kata tek, dia pasti langsung oh itu apa ya, langsung dia pasti meniru juga kan. Nah itu pasti kenapa sih kok bisa kayak gitu ya, pasti di sekitar atau nggak mungkin nih anak dia bisa mendapatkan kata seperti itu, pasti penyebabnya adalah yang pertama lingkungannya, entah itu betul, entah itu lingkungan di keluarga besarnya, bisa juga lingkungan yang dia sudah mulai bersekolah, atau lingkungan dia permainan di rumahnya. Itu pasti dia menyerap nih, karena dia kan rasa ingin tahunya tinggi dan belum tahu nih, kayak masih belum tahu baik dan buruknya. Dan kok kayaknya dia kan mungkin yang sudah SD itu kan dia belum pernah mendengar seperti itu, mungkin di rumahnya tidak pernah mendengar seperti itu, kok dia menemukan nih kata yang baru, kok kayak menarik gitu ya gitu. Dari dirinya anak juga kan belum bisa nih memfilter ini mana yang baik dan buruk, jadinya kayak dia serap aja semuanya kata-kata yang dia dengar di dalam lingkungan, mungkin di lingkungan sekolah, lingkungan di permainan di rumah, atau baik di lingkungan keluarga besarnya, seperti itu. Jadi pasti yang penyebabnya adalah dia itu kayak menyerap kata-kata atau menirukan kata-kata yang ada di lingkungannya. Coba dianalisa dulu deh ya Bunda ya, ini siapa nih yang biasa untuk mengumpat atau berkata-kata kasar atau kata-kata kotor? Ini bisa jadi yang di-copy, dipaste oleh anak-anak ya. Iya, betul. Karena tadi disampaikan oleh Bunda Tarika bahwa anak-anak itu adalah ada masa golden age yang
dia nggak tahu ini baik atau Iya, betul buruk sekali. ya Bun. Iya. Jadi mengumpat kan dia nggak tahu nih baik atau buruk ya. Itu kan spontanitas gitu Iya, pembawa betul. ya. Jadi kayak membawa kayak gini nih, anak itu kan mungkin dia pada saat marah. Kita tidak mengajarkan cara bagaimana sih mengekspresikan marah. Akhirnya dia juga melihat nih, oh itu orang kok marah, Kalau dia marah seperti itu ya kok kata-katanya, kan dia belum tahu apa-apa nih, belum tahu baik dan buruk ya. Ataupun SD kan dia mungkin nih kayak saking deketnya sama temennya, dia itu kayak terbiasa terbawa nih temennya yang cara marahnya kayak gitu, terus akhirnya dia merukan dibawalah pulang ke rumah juga bisa. Atau dari lingkungan permainan, dia kan melihat, oh kok ini pas dia direbut terus dia langsung mengumpat, oh ini berarti kalau cara marah seperti ini ya. Akhirnya itu yang dia copy, dibawa ke rumah loh. Kan mungkin di rumah yang dia sudah tahu aturan gitu kan, loh kok anakku tiba-tiba bisa kayak gini, bisa mengumpat, bisa ada kata-kata binatang dari A sampai Z keluar semua. Nah, atau kata-kata yang baru yang itu mungkin artinya bagi kita, loh ini kok ini ranahnya orang dewasa kok dia sudah tahu. Nah, akhirnya ya itu terjadilah dia cara mengekspresikan emosinya seperti itu. Nah, gitu itu. ya. Jadi tapi juga bukan hanya salahnya anak mengcopy ya. Tadi disampaikan oleh Bunda Tarika bahwa bisa jadi orang tua tidak mengenalkan Iya, betul. cara untuk mengekspresikan emosinya. Kan emosi itu kita sering ulas ya, emosi itu bermacam-macam. Iya, betul. Tidak hanya marah saja. Kadang-kadang kan anak bukan hanya marah saja loh, Bunda. Iya, lagi betul. senang ataupun juga ada yang mengumpat juga, Iya, atau lagi betul. apa gitu sorak-sorai gitu juga mengumpat juga. betul. Nah, ini kan berarti kan memang kita waktunya untuk evaluasi ya. Iya, betul. Mungkin ada di antara kita yang belum mengajarkan bagaimana mengekspresikan emosinya itu. Iya, betul. Jadi kayak dia kan pasti melihat nih, oh ternyata kalau marah seperti ini ya, kalau plus itu kalau lagi senang-senang nih kayak sorak-sorak kan biasanya gitu ya, keluarlah kata-kata yang tidak baik gitu kan. Akhirnya oh kok ya banyak banget kata-kata dan kata-kata kotor yang masuk dalam anakku. Nah, kita memang dari sini sebenarnya sih kita harus sebagai orang tua kita warning ya. Oh, dan evaluasi juga. Oh, ternyata kita nih kita harus nih kayak mengulangi lagi cara mengekspresikan emosi. Kemudian kita harus memilih nih oh ternyata anakku lagi menyerap banyak kata. Sebenarnya dari sisi positifnya dia ini ya menyerap banyak kosakata, tapi kosakatanya yang tidak baik. Nah, gitu yang kita harus istilahnya tugasnya sebagai orang tua adalah meluruskan seperti itu. Jadi tugas kita untuk meluruskan. Tapi biasanya kebawa emosi dulu deh, Bun. Iya, betul. Boleh nggak sih menghukum anak yang seperti ini? Iya, jadi kayak mungkin hukumannya boleh banget ya. Kayak hukuman kayak konsekuensi. Jadi kayak ini kan sudah aturan ya, dia sudah dalam ranah mungkin apalagi anak yang sudah tahu, istilahnya sudah tahu kayak SD ke sana itu kan sudah tahu itu tuh kita buruk, dia kok omongnya kayak gitu, terus kadang itu kan bikin sebel, diulang terus ya. Yang sudah dikasih tahu sekali kok masih diulang. Kita boleh banget untuk memberikan konsekuensi yaitu tadi kayak konsekuensi yang memang dia suka, apalagi kayak mainan nggak boleh, istilahnya biasanya kan dia boleh main game, terus ini main gamenya dikurangi, itu boleh banget. Dan hukumannya dalam bentuk itu loh ya betul. Bunda. Nah, ini nih yang harus dicatat ya. Kan hukumannya biasanya keburu emosi, tangannya deh. Iya, betul. Kemudian kita juga harus mengajarkan kayak adab juga ya, kayak mungkin dalam Islam ketika dia mengucapkan nih kalimat kotor, kita tanya dulu nih, kamu tahu nggak artinya itu apa gitu, kayak kamu kayak gitu tahu nggak menurutmu kata kayak gitu baik atau buruk gitu kan. Kalau dia tahu buruk, ya udah oke, sekarang coba kalau ketika mau bicara kotor apa yang harus dilakukan, terus mama kayak dalam Islam ya ucapkan istighfar, itu kan juga kita harus mengajarkan seperti itu. Terus kemudian kalau diulangi lagi baru kita ngasih konsekuensi. Kalau mama denger itu lagi berarti ada konsekuensinya ya, kamu tidak boleh main, jam game berkurang, dan itu untuk kayak memberikan efek rasa jera agar anak agar anak itu tidak mengulangi lagi seperti itu. Jadi untuk memberikan efek jera itu boleh banget kok menghukum anak. Iya, ya. Iya betul tapi sekali.
caranya adalah dengan memberikan konsekuensi aja. Iya, betul. Dia sukanya nge-game pakai gadgetnya, atau sukanya lihat apa YouTube atau apa, itu boleh ya Bun, Iya, kita betul. batasi. Kalau kamu kayak gitu, Mama nggak bolehin kamu pakai HP gitu, boleh? Iya, boleh. Jadi kayak sebenarnya kan ketika memberikan hukuman, kita kan mending menggunakan hal yang dia senang. Itu pasti kan kayak ngefek ya? Iya, ngefek. Ngefeknya kan oh kok aku dikurangi, itu kan pasti dia sebel dan sebagainya. Terus ada rasa jerahnya gitu loh, biar kita kan memberikan efek jerah. Oh ternyata tapi kita harus juga garis bawahi, kita harus tetap nih mengajarkan dia nggak boleh mengulangi lagi loh, gitu. Kita harus secara memberitahu bahwa itu kata-kata itu buruk, kata-kata itu jelek. Kalau sampai mama sama papa keluarga itu sampai adik bilang kayak gitu, berarti kita berarti ada konsekuensi yang harus kamu terima seperti itu. Ya, biar ada efek jerahnya. Iya, soalnya betul. kalau cuma dengan kata-kata aja kayaknya nggak mempan deh. Iya, Apalagi betul. anak-anak zaman sekarang Iya, ya Bun, ya, betul. dengan kata-kata malah bisa loh dia jawab. Iya, betul. Betul Malah pintar sekali. jawab. Nah, Iya. ini juga kita harus pinter-pinter. Apa yang dia sukai itulah yang dijadikan hukumannya. Iya, Pokoknya tidak boleh mukul, tidak boleh nyubit, Iya, ya. betul. Malah justru jangan ikut-ikutan berkata kotor juga. Iya, malah tambah kosakatanya nanti. Nanti malah tambah kosakatanya. Itu yang harus diwaspadai. Lalu nanti Iya. bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini gitu Iya. loh. Apalagi kalau yang sudah terlanjur seperti ini, Betul. bagaimana nih, masih bisa tertolong atau tidak? Nah, jangan kemana-mana. Iya. Tetap di Bincang Psikologi Anak, karena Carla dan juga Bunda Tarika akan kembali setelah jeda untuk Anda. Tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10. Ada saya Carla Ratna, dan tentu saja berbincang bersama Bunda Tarika Isnaningtyas, psikolog kita, yang juga masih menunggu Anda untuk berpartisipasi, karena kami undang Anda untuk bergabung dalam program ini. Caranya adalah dengan mengirimkan WhatsApp ke sini. Apa yang dikirimkan? Curhat hati boleh. Kemudian problem Anda dalam menghadapi buah hati boleh. Atau mungkin mau konsultasi tentang parenting yang selama ini Anda terapkan juga boleh ya Bunda. Sekali. Pokoknya silahkan permasalahan Anda dituangkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Jangan salah menuangkan ke WhatsApp-nya yang mungkin tidak kompeten gitu ya. Betul. Takutnya nanti malah justru efek ke Anda itu kurang baik. Iya, ya. betul. Bisa jadi malah masalahnya semakin besar, atau bisa jadi masalahnya tidak terselesaikan. Iya. Nah, jadi silahkan kalau konsultasi dengan psikolog, insya Allah nanti ketemu solusinya. Atau kalau enggak, kita bisa urai bareng-bareng ya. Dan di kesempatan kali ini kita sudah membawakan satu tema yang ini cukup menarik, dan kadang banyak orang tua yang kewalahan menghadapi anak Iya, juga. betul sekali. Karena sengaja atau tidak, yang pasti tidak sengaja ya, orang tua nih kadang-kadang kita juga kelepasan, ada yang begitu, atau kalau enggak mungkin karena dunianya bukan hanya di rumah saja, Iya, betul. bisa jadi saat dia bermain, ketemu teman-temannya di sekolah, atau mungkin di lingkungan yang baru, ini menularkan Iya, hal-hal semacam betul. kata-kata kotor, mengumpat, kata-kata kasar dan lain sebagainya. Nah, kalau nih ternyata anak kita termasuk anak-anak yang suka mengumpat, kemudian suka berkata-kata kasar atau kotor, atau untuk mengekspresikan emosinya, entah Iya, itu lagi betul. happy, entah lagi emosi, entah atau sedang apa, itu kita harus gimana? Iya, Soalnya betul. tadi dikatakan bahwa menghukum anak juga harus hati-hati, nggak Iya. bisa sembarangan menghukum asal hukum, mau digebukin kayak apa juga kalau tidak terselesaikan masalahnya kan Iya. tetap akan balik lagi ya Bunda. Iya, Nah, betul. bagaimana nih cara bijak sebagai orang tua untuk menghadapi anak yang suka berkata kasar atau suka Oke. mengumpat ini? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengecek dulu. Mengecek kosakata. Kita harus mengecek seberapa tahu anak itu mengucap mengeluarkan kata itu. Apakah dia sudah tahu artinya? Apakah dia cuman ikut-ikutan Ikut-ikutan aja. Nah, itu kita yang paling pertama kita cross check dulu. Kita cross checknya seperti ini. Adik dapat kata itu dari mana? Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau dijawab dari teman, oke, gitu. Terus kemudian, adik tahu nggak itu artinya apa?
Nah ketika gitu dia kalau apa namanya nggak tahu artinya apa, kita yang harus ngasih tahu. Oh, justru harus dikasih tahu artinya. Iya, dia biar tahu ternyata kata itu jelek. Oh, gitu ya kalau Bunda ya. Iya, jadi kan selama ini mungkin kita nggak boleh kayak gitu, cuman nggak boleh aja, itu nggak baik gitu, tapi nggak tahu artinya iya apa. betul sekali. Walaupun apa namanya kata-kata itu memang kata-kata yang mungkin kayak jorok dan sebagainya, kita harus mencari kata-kata yang menjelaskan bahwa itu tuh tidak baik gitu ya. Iya, oke. Jadi memang yang itu, karena kalau kita hanya melarang tanpa kita menjelaskan, pasti itu anak kayak oh kok masa nggak boleh, malah mengulangi lagi. Nah tapi kalau kita sudah memberitahu anak itu, memberi pengetahuan kepada anak, oh ternyata jelek. Kenapa jelek? Karena kalau ini diucapkan apa namanya itu artinya adalah kayak misuh atau apa gitu, itu malah melukai hati, menyakiti hati orang lain. Coba kita habis itu yang ketiga, coba kalau adik di posisi temenmu ya, coba kalau adik di posisi temenmu kalau dikatain gitu rasanya kayak gimana. Nah, dia juga harus tahu nih perasaan ketika kamu diumpat seperti itu rasanya gimana. Nah, kan itu ada kita harus menyentuh sensorinya juga ya, sensori istilahnya perasaannya, suka atau enggak. Nah, kita ajaknya seperti itu. Enggak suka kan? Ya sudah. Kalau adik dikatain seperti itu suka enggak? Berarti kalau kamu gituin temenmu, nanti temenmu bisa apa? Nah, kayak gitu. Bisa nangis kan? Sedih kan? Nah, juga kita kayak menghadirkan rasa-rasa feeling, istilahnya menumbuhkan juga empati ya, agar tidak mengumpat atau bicara kotor. Nah, itu yang harus kita lakukan dari step-step itu dulu. Yang ketiga, jadi kayak melibatkan pikiran dia, perasaan dia, terus agar nanti bisa menyentuh itu dulu, baru nanti kita memberikan nih kalau apa namanya memberikan juga karena tadi juga memberikan solusi. Ketika tadi adik berkata kotor, hari ini kan berkata kotor ya, berarti adik harus ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya yang harus dilakukan yaitu tadi bisa nih kalau baru sekali nih ya udah ucapkan, istilahnya kalau adik kata kotor harus ucapkan apa? Kalau dalam Islam kan kita astagfirullah, minta ampun sama Allah kalau adik tadi berbuat salah. Nah, itu juga bisa nih astagfirullah kayak gitu. Terus kemudian karena adik tadi sudah berbuat salah ya harus ada konsekuensi ya. Nah, kita dari pertama kita harus menanamkan konsekuensi dulu agar anak itu langsung merasakan efek jerahnya. Oh, gitu ya. Langsung pertama tuh langsung konsekuensi. Iya, jadi harus tetap kita harus ngasihnya biar dia kalau tidak segera ditangani nanti malah takut mengulang-ulang lagi gitu. Sampai dewasa jadi itu loh, Bu, betul sekali. Jadi kan dia sekali aku nggak diapa-apain kok. Nah, malah dia nanti mengulang lagi. Terus konsekuensinya ini ya, apa namanya, adik harus dikurangi main gamenya, kemudian atau hal-hal yang senang, berarti apa namanya, biasanya dikasih uang jajan dikurangi. Nah, itu juga bisa. Terus kemudian yang selanjutnya adalah mengajarkan cara mengekspresikan. Kalau adik boleh marah, ini penting. Iya betul, adik boleh marah kok, tapi marahnya nggak dengan kata itu. Tidak mengumpat. Iya betul. Jadi bisa aja kalau adik marah nih, bilang aja aku sebel, aku nggak suka sama kamu. Oh, temanmu itu udah tahu kalau dia apa namanya kamu lagi sebel, itu bakalan ini temanmu akan pergi sendiri gitu, atau kalau adik yang pergi aja, itu nggak apa-apa. Terus kemudian kalau dia senang biasanya ucapin apa? Nah, itu kita sambil mancing gitu, sambil mengulangi lagi gitu. Atau enggak, adik waktu kita bisa ajarkan regulasi emosi, waktu marah tarik nafas, buang nafas, itu kan juga bisa untuk istilahnya mengajarkan anak bagaimana sih ketika dia sebel, jadi mengelola emosinya juga. Nah, itu yang step-step yang harus dilakukan ketika anak itu ketika anak itu dapat nih kosakata yang tentang bicara kotor itu. Bicara kotor, suka mengumpat, kadang-kadang miris loh. Iya. Anak kecil udah saling mengumpat ke temennya. Iya, betul. Lagi main bola umpatannya lebih banyak. Betul. Atau ada yang lagi viral tuh di media sosial, ada yang mengumpati ibunya sendiri di media sosial. Itu kan miris sekali ya, Bunda. Betul nah, sekali. ini ternyata yang harus diterapkan. Tapi memang kunci dari semuanya adalah komunikasi. Iya betul sekali. Jadi kayak ketika mending kita
dapat itu sekali kita memberikan efek jerah ya. Jadi kayak biar anak itu kan tidak mengulangi lagi ya. Lebih baik kita ya sebenarnya ada sisi baiknya adalah kita mengevaluasi ya. Oh ternyata dia masih menyerap kata-kata ya. Lalu kita dari situ kita harus belajar lagi nih. Oh ternyata dia memang belum tahu apa-apa. Memang dari istilahnya dia hanya menerima kata yang dia belum tahu gitu kan. Kalau sudah tahu mungkin dia kayak untuk kayak bisa ada anak nih beberapa anak kayak mencari perhatian untuk menguji kesabaran orang tuanya. Loh, anak kan memang uji orang tua. Betul. Itu juga karena dia sudah tahu kan, karena itu berulang ya, dia sudah tahu. Memang akhirnya diulangi. Nah kalau itu gimana? Kalau dia terus berulang-ulang mungkin efeknya harus dinaikkan. Waduh, dosis efeknya iya betul. Dinaikkan, ya. Kemarin dikurangin uang jajannya, berarti besok sama sekali. Sama sekali ya. Iya, biar iya, jerah betul. kok ya Bun iya, ya. biar, Setiap kan, mau mengumpat biar ingat, waduh nanti uang jajanku habis gitu. Iya ya. betul. Benar-benar setiap kali mengumpat, mama dengar langsung dipotong sekian, lama-lama habis. Jadi dia bisa berpikir juga. Jadi kayak memang kita harus ada efek jerah yang memang disesuaikan nih sama kesenangannya dia. Kemudian memang kok itu memang ya karena proses belajar itu nggak bisa sekali ini kita kasih tahu. Yang kalau anaknya memang dia udah ngerasa bersalah, ya alhamdulillah sekali sudah selesai ya. Tapi pasti nih dalam proses pembelajaran dia kadang keceplosan dan sebagainya. Terus dia ulangi lagi ya situ. Makanya dosisnya memang efek jerahnya harus ditambah dia biar sebel sendiri. Terus kemudian oh ternyata iya ya aku nggak boleh ngumpat ya. Nah yang penting harus kayak kita mengajarkan nih, mengekspresikan kalau kamu bilang aja nggak apa-apa kok. Gitu, boleh dengan seperti itu. Tapi kan karena gini loh Bun, kadang kebawa lingkungan loh, sama-sama anak kecil tuh main tuh sama-sama mengumpatnya. Itu yang lebih berat. Kita sudah mendisiplinkan anak kita di rumah, tapi ketika berada di luar main loh sama-sama ya dia merasa hal itu normal gitu ya, wajar aja. Temanku juga selingkuhnya juga seperti itu. Iya, jadi memang kita penguatan ke ke anaknya. Jadi kayak kita mengumpulkan nih kosakata apa yang dia ini dulu nih sebenarnya kita kasih tahu ini boleh nggak dicek lagi nih, ini boleh nggak kata-kata ini diucapkan terus gitu. Terus kalau kamu dengar kata-kata dari temanmu kayak gitu, kamu harus bilang apa? Kita harus juga mengajarkan kepada anak kita itu, mending kamu menjauh atau bilang itu nggak boleh loh kata mamahku. Nah itu kan kita malah jadi mengajarkan anak untuk istilahnya memberitahu temennya juga bisa. Gitu ya ayah bunda. Solusinya sudah dipaparkan langsung oleh Bunda Tharika Isnaningtyas. Sayangnya keterbatasan waktu nih Bunda. Saatnya berpisah, tapi sebelum itu ada yang mungkin mau disampaikan untuk sahabat TV 10. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Ketika anak kita berbicara kotor, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari tahu apakah dia benar-benar tidak tahu ataukah hanya menyerap dari lingkungannya. Yang kedua, jelaskan bagaimana sih cara dia mengekspresikan emosinya. Itu ya, dua hal. Karena kadang-kadang dia mengumpat karena tidak bisa mengekspresikan atau belum tahu caranya untuk mengekspresikan. Kalau sejumlah langkah yang tadi disampaikan oleh Bunda Tharika ternyata belum bisa untuk mengatasi anak yang suka berbicara kotor, suka mengumpat dan lain sebagainya, disarankan untuk mendiskusikan hal tersebut dengan psikolog ya. Karena mungkin ada langkah-langkah atau pendekatan dari psikolog yang bisa membantu. Karena mungkin sebagai orang tua ya namanya ini ya anak ada nggak tegaannya atau ada gimananya gitu. Lebih baik ke ahlinya aja kalau memang Anda kesulitan untuk mengatasinya daripada nanti kebawa sampai dewasa, atau kalau enggak malah justru membawa image buruk pada Anda, dikiranya orang tuanya juga seperti itu. Ya kan Bun? Dikiranya nanti orang tua yang ngajarin dia untuk ngumpat dan lain sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya sahabat TV 10, 30 menit kurang lebihnya. Saatnya saya dan juga Bunda Tharika untuk undur diri beserta seluruh kru yang bertugas. Dan kita berjumpa kembali insya Allah di Bincang Psikologi Anak episode yang akan datang, tentu saja persembahan dari TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.